Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana orang miskin mencari pekerjaan dan orang kaya membangun jaringan. Ya, ini revisi tanggal 27 Juni 2019. Apa yang perlu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang? Ya, sebagian besar kita ada dalam kondisi ini, Bapak Ibu. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah hidup hemat, yaitu hidup dalam kesederhanaan. Ya. Yang kedua, ini lebih rumit, yaitu memperbanyak pendapatan Anda. Artinya Anda sengaja menambah kerumitan. Nah, jadi contohnya begini, pada saat kita remaja atau anak-anak, kita punya banyak sekali impian, ya. Ngelancar rekreasi ke luar negeri, hidup bebas, punya mobil mewah, uang banyak, naik kapal pesiar dan lain-lain. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya semuanya dikecilkan gitu ya. Karena memang gajinya mohon maaf mungkin UMK gitu ya. Tidak mungkin lah naik kapal pesiar, jadi akhirnya naik kapal penyeberangan aja ya. Yang tadinya bercita-cita ke luar negeri akhirnya cukup di sekitar kota kita dan seterusnya, mobil jadikan motor dan lain-lain ya. Itu pilihan pertama dan itu pilihan yang paling mudah, paling rasional karena tidak melawan siapa-siapa gitu ya. Nah, tapi saya dulu memilih ini Bapak Ibu. Tapi kemudian ada suatu saat di mana saya memilih sebaliknya gitu ya. Saya memilih untuk berjuang menambah kerumitan ya. Dengan cara mencoba memasukkan semua hal yang saya inginkan itu akhirnya menjadi tercapai ya. Hampir setiap tahun ke luar negeri, freedom ya, dan sebagainya ya. Banyak hal yang bisa saya capai dengan cara menambah kerumitan ya. Nah, kaya sejati itu apa sih sebetulnya? Yaitu kalau kita memiliki penghasilan pasif lebih dari biaya hidup gitu ya. Yaitu kita ada di kuadran business owner atau kuadran investor di mana kita bisa freedom. Bapak Ibu, sampai tahun 2005 saya tidak pernah keluar negeri sama sekali sebagai dokter ya. 2005 itu pertama kali saya keluar negeri setelah pensiun dan hampir setiap tahun setelah itu saya bisa keluar negeri. Kenapa? Karena tadi saya menjadi kaya sejati. Penghasilan pasif lebih besar dari biaya hidup. Dan untuk bisa ini Anda harus mengerti ESBI ini. Ya. Jadi kuadran business owner dan investor. Kalau Anda sekarang masih di E atau S, segera pindah ke B dan I. Nah, cara pindah itu ada dua macam. Yang pertama dengan upaya sendiri, itu biasanya dari employee sebagai pegawai, kemudian ke S, self-employed. Dari sana ke business owner, ke investor. Ini sangat sulit Bapak Ibu ya, butuh waktu puluhan tahun untuk sampai ke kuadran I. Ya, angka keberhasilan kurang dari 1% untuk bisa mencapai kuadran B ya, belum ke I-nya baru mencapai B aja sudah sangat rendah gitu ya. Nah, ada juga dengan bimbingan ya, dengan bimbingan dari employee, self employed, dari karyawan, dari sebagai profesional, kita langsung ke business owner gitu ya, dari sana ke investor. Ya, ini perlu waktu 2 sampai 5 tahun nah kurang lebih ya. 100% predictable jika ikut bimbingannya dengan benar dan serius, minimal 1 tahun ya, ya lebih lah 2 tahun, 3 tahun. Maka 100% berhasil ya, itu bimbingannya ya. Nah, saya menempuh yang kedua ini Bapak Ibu, karena saya tidak mungkin lah menempuh yang pertama ya, nyaris tidak mungkin. Nah, ini ada 3 bisnis berjaringan dan bersistem yang ada di kuadran B, yaitu korporasi, waralaba, networking, ya. 3 itu ya. Kalau korporasi itu jaringan bisnis besar, kita membangun sistemnya, butuh modal besar, risikonya tentu besar, ya, dan perlu keahlian. Kalau waralaba itu jaringan bisnis sejenis, ya. Jaringan rumah makan, jaringan restoran, sama ya rumah makan sama restorannya, jaringan apotik dan lain-lain ya. Kita membeli di situ, membeli sistem ya. KFC itu dulu $1,5 juta, kalau McDonald itu sistemnya $1 juta. Perlu modal besar tentunya, risikonya juga besar karena bisa saja bangkrut gitu ya. Dan cuman tidak perlu keahlian karena sudah ada sistem di situ. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan, bagi mereka yang tidak bermodal, tidak berani mengambil risiko, sangat sibuk dan tidak memiliki keahlian, satu-satunya cara menjalankan bisnis networking ya. Itu saya banget itu Bapak Ibu ya.
Itu saya dulu ya, jaringan konsumen perorangan itu, dan kita di situ memakai sistemnya, bukan membeli, bukan membangun, tapi memakai. Modalnya sangat kecil, nyaris tanpa modal, risikonya juga kecil, tempatnya fleksibel, waktunya fleksibel, saya bisa mengerjakan dimanapun, kapanpun ya, keahlian, ada sistem. Nah, kita lihat satu persatu, korporasi konglomerasi itu apa? Korporasi itu adalah kita membangun bisnis, ya, mulai bisnis kecil, kemudian kita membangun sistemnya, kemudian bisnisnya berjalan autopilot, akhirnya menjadi korporasi dan konglomerasi. Ini yang kemungkinan berhasilnya sangat kecil dan perlu 2-3 kali bangkrut, ya. Syaratnya tentu cukup punya waktu, artinya masih muda, punya keahlian bisnis, kepemimpinan, cukup modal, ya. Penghasilannya ya puluhan juta sampai miliaran per bulan tergantung keahliannya. Ya, bisa butuh waktu puluhan tahun. Nah, yang kedua adalah waralaba atau franchise, itu bisnis sejenis ya. Kalau kita punya uang ini, misalnya Anda dapat warisan dari budenya tetangga Anda, misalnya ya, Anda bisa dapat membeli waralaba, KFC, McDonald, minimarket, waralaba gerobak, tergantung uang yang Anda miliki. Ya. Syaratnya ya tentu punya uang ya. KFC itu tadi minimarket ya 1-2 miliar lah, gerobak dorong ya beberapa juta rupiah. Nah, penghasilannya beberapa juta sampai puluhan juta per bulan tergantung jenisnya. Waktunya ya tergantung masa tunggu, seperti McDonald itu 5 tahun untuk bisa menunggu dapat persetujuan. Nah, kalau networking atau personal franchise itu kita diajak bergabung. Jadi Anda tidak bisa, jarang saya mau ikut dong. Enggak, Anda harus diajak bergabung oleh seseorang, kemudian menjalankan sistem. Yang namanya sistem itu harus semuanya Bapak Ibu ya, apapun yang ada. Mobil itu sistem. Kalau yang pakai pengapian, businya Anda ambil, hilang, sudah mobil itu sudah tidak bisa jalan, gitu ya. Atau remnya tidak ada, mobil itu tidak bisa jalan. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan. Syaratnya teachable, mengikuti sistem dan mentor. Nah, kelemahannya di sini banyak orang yang menjalankan tapi tidak mengikuti sistemnya, gitu ya. Modalnya kecil, risikonya kecil, tidak perlu keahlian dan part time ya. Penghasilannya beberapa juta sampai miliaran per bulan tergantung Anda mengikuti sistemnya. Syaratnya 3 nih, part time, serius dan mengikuti sistem. Waktunya 2-5 tahun, bisa 90 sampai 100 juta per bulan. Statistiknya seperti ini, kalau bisnis konvensional itu hanya 1%, ya. Jadi 5 tahun tinggal 10 bisnis, 10 tahun tinggal 1 bisnis. Kalau bisnis networking itu Anda dilatih, 100% bisa diprediksi. Jadi Anda menjalankan sistemnya dan tidak berhenti, ya berhasil. Kalau Anda tidak menjalankan sistemnya atau Anda berhenti di tengah jalan, ya gagal. Itu aja sudah. Nah, ini ada beda antara networking, MLM, dan money game. Ini di Indonesia banyak yang masih belum mengerti ya, dianggapnya semuanya itu sama. MLM gitu ya, banyak seperti itu ya. Padahal ini berbeda Bapak Ibu ya, 3 hal itu berbeda. Networking itu adalah jaringan pemakai, MLM itu jaringan penjual, money game itu jaringan tipu-tipu. Ya, prinsipnya kalau di networking dan MLM itu siapa yang bekerja dia yang banyak mendapatkan uangnya. Kalau di money game siapa yang masuk duluan dia yang mendapatkan banyak uangnya. Produknya di networking itu banyak, MLM tidak banyak. Kalau networking nggak ada produk. Kalau ada itu hanya pura-pura aja, di markup aja. Koin harga segini dijual segini, kalung, gelang harganya cuma berapa yuan, di sini dijual jutaan, gitu ya. Nah, biaya masuknya kecil, MLM kecil, money game tinggi karena memang uang itu yang digunakan untuk membayar orang-orang yang di atas Anda. Kalau di networking atau MLM, orang di atas Anda tidak mendapatkan apapun dari masuknya Anda, gitu ya. Baru kalau Anda membeli produk baru dapat. Jadi asal bonus seperti ini dari penjualan produk kalau di MLM dan networking. Tapi kalau di money game anggota baru asalnya, ya, karena itu pembayarannya tinggi, gitu ya. Reinvestasi tentu ada di money game, kalau enggak dari mana uangnya masuk, gitu ya. Jadi setiap anggota akan diminta untuk melakukan reinvestasi, ya, bayar lagi dan lain-lain. Tutup poinnya itu di networking tidak ada, di MLM ada, di money game ya nggak ada produk di situ kan. Stockcase itu di networking tidak ada stockcase, semua perusahaan yang melakukan. Kalau di MLM itu ada stockcase, gitu ya. Nah, penghasilan pasif kalau di networking, di MLM itu ya dikatakan pasif ya bagaimana, wong namanya ada tutup poin dan lain-lain. Kalau di money game sudah jelas penghasilan aktif ya, karena perlu orang masuk baru terus.
Nah, sekarang mengapa sih kita tidak menyukai networking atau MLM gitu ya? Padahal kita tidak mengerjakan, tidak pernah mengerjakan, cuman dengar-dengar aja. Tapi karena memang ini Bapak Ibu, bawah sadar kita sudah didesain untuk tidak menyukai sesuatu yang bisa memberi penghasilan besar. Yang betul-betul memberi penghasilan besar, gitu ya. Jadi kalau penghasilan besar, plafon rezeki kita rendah. Di networking itu penghasilannya pasif, di kita di bawah sadar itu dididik untuk aktif atau bekerja. Ya, di networking itu kita bisa kaya, di bawah sadar pola pikir kita pola pikir miskin, ya. Yang penting nampak kaya, semua dari kreditan, beli ini beli itu secara kredit supaya nampak kaya. Kalau di networking itu kita akhirnya bisa freedom pensiun, kalau di bawah sadar kita itu takut pensiun, gitu ya. Itulah yang dilakukan, dan tentunya kita karena belum tahu beda networking, MLM dan money game, akhirnya ya tidak mau melakukan. Jadi sekarang apa yang Anda miliki? Misalnya Anda masih muda, punya keahlian bisnis, punya impian, ya dirikan bisnis. Kemudian jadikanlah itu korporasi, konglomerasi, biasanya di bawah 30 tahun baru bisa. Ya. Kalau Anda masih muda, punya uang tanpa keahlian, punya impian, ya lakukan investasi. Punya uang tanpa keahlian, ya beli waralaba. Gitu ya. Tanpa uang, tanpa keahlian, tapi punya impian, ya jalankan bisnis networking. Kalau tanpa uang, tanpa keahlian, tanpa impian, ya sudah seperti sekarang aja P7 ya, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, ini panduan dari buku-buku tentang bagaimana kita kalau memilih kerja bisnis bersistem ya. Karena Anda sedang membangun aset jangka panjang ini dan bisa diwariskan. Meskipun kebanyakan orang sekarang yang penting dapat uangnya. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau soal dapat uangnya sih setiap hari Anda juga dapat kok, gitu ya, kalau mau, gitu ya. Jadi ada 5 syarat. Yang pertama tentu bisnisnya legal ya, bukan money game. Yang kedua sudah berumur di atas 10 tahun. Ya, ingat Bapak Ibu, bisnis konvensional ya, karena bisnis networking atau bisnis bersistem ini tadinya kan bisnis konvensional. Itu 10 tahun hanya tinggal 1% ya. Ada produk yang berkualitas, 4 ada rancangan pendidikan yang jelas, 5 ada orang yang sudah berhasil atau pensiun. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih asal uang yang Anda terima sebagai bonus ya, karena kita perlu hati-hati Bapak Ibu, kita sedang memberi makan anak dan istri kita ya. Jadi ini misalnya jaringan atau Anda itu dapatkan uangnya dari investasi yang Anda investasikan, ya tidak masalah, itu sah ya, tinggal Anda terjebak pada investasi yang benar atau investasi yang bodong. Yang penting kalau ada 3 kata ini dijadikan satu, itu hampir pasti tipu-tipu, yaitu penghasilannya besar, hasilnya cepat, dan aman. Itu tidak ada di dunia keuangan gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya seasalnya uang itu dari jual beli produk, ya, maka ini juga sah. Ada 3 macam kan tadi, prosumer, ya, itu ada direct selling, multi level marketing, dan networking. Itu masing-masing tergantung caranya aja. Ya. Direct selling itu satu orang sendirian menjual produk 1000 misalnya. Multi level marketing ngajak beberapa orang menjual lebih sedikit produk. Kalau networking itu mengajak banyak orang dan masing-masing memakai satu atau beberapa produk. Hasilnya sama. Memang lebih lama tapi lebih stabil. Nah, yang ketiga inilah yang Anda harus hati-hati, yaitu kalau diajak menjalankan sebuah bisnis bersistem, jaringan dan lain-lain, di mana biaya masuknya cukup besar karena untuk membayar orang yang di atasnya. Misalnya 1 juta, yang 300 itu untuk tabungan, yang 300 untuk ini, yang 300 untuk membayar orang di atasnya, dan seterusnya ya. Ini yang disebut multi level recruiting. Jadi kita dibayar karena merekrut orang ya. Dan dalam mannya disebut money game, ini termasuk dalam kelompok money game ya. Jadi di sini ada perusahaan angin surga yang menjanjikan sesuatu ya, misalnya investasi ini, saham atau apapun ya, uang apa itu, krip apa itu, Bitcoin dan lain-lain ya. Tapi uangnya sebetulnya bukan dari situ. Uangnya adalah dari hasil Anda nanti merekrut orang baru yang sama-sama yang mau juga berinvestasi, dan sebagian uangnya digunakan untuk bonus Anda. Itulah yang disebut multi level recruiting. Jadi ada
Fatwa MUI tahun 2009 ya, money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau yang bergabung kemudian, bukan dari hasil penjualan produk. Atau kalau hasil penjualan produk itu, tapi produknya itu di markup lebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan yang paling bawah itu ya Bapak Ibu, kalau mendapatkan kalau Anda lihatlah bisnis yang Anda jalankan sekarang, kalau tipenya seperti itu lebih baik Anda hindari aja. Nah, keterampilan membangun bisnis atau jaringan ini kita ajarkan di samping di WA ya, dari ya, ilmunya dream building, goal setting, leadership skill, people skill, time management, attitude of success, cara mengatasi kegagalan. Itu ilmunya Anda dapatkan di seminar inspirasi dan visi ya, atau SIF ya, yang kita adakan 2 kali setahun, dan sementara ini kita batasi 500 orang per SIF. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur aja bisa, saya pastikan Anda tentunya juga bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.